Ini merupakan kisah paling heroik yang terjadi di negara ini. Seorang sersan mayor dari TNI dengan gagah berani melenyapkan 70 komplotan preman begal hanya dalam waktu satu malam saja. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Simak cerita berikut ini. Malam itu, seorang pemuda, sebut saja namanya Arman, berusia 27 tahun dan terbilang masih sangat muda. Pekerjaan sehari-hari Arman adalah sebagai supir truk muatan. Nasib nahas terpaksa harus menimpa dirinya ketika Arman dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan barang ke suatu tempat. Arman yang saat itu sedang dalam perjalanan melewati kawasan Pelabuhan Merak tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan terakhir bagi dirinya. Kala itu, Arman berpikir bahwa dirinya harus melewati jalan pintas untuk menuju pelabuhan supaya tidak ketinggalan kapal yang akan membawanya pulang ke Lampung. Di malam yang sepi dan juga sunyi, ditemani rintik-rintik air hujan, truk Arman pun melewati jalan pintas tersebut. Namun Arman sama sekali tidak menyadari jika truk miliknya telah menjadi incaran begal ketika masuki kawasan dari jalan ini. Begal yang telah mengintai truk Arman merupakan begal paling kejam di kawasan pelabuhan. Pimpinan dari geng begal itu adalah Andra Sisik Baja. Dia bersama dengan komplotannya tidak pandang bulu ketika melakukan pembegalan. Apapun yang melintas di kawasan mereka akan langsung disikat oleh Andra Sisik Baja dan juga gengnya. Dan kebetulan malam ini yang melintas di kawasan Andra Sisik Baja merupakan Arman. Setelah melakukan pengintaian dan juga membuntuti truk milik Arman dalam waktu yang cukup lama, akhirnya Andra dan juga gengnya mulai melancarkan aksi. Dua sepeda motor yang mereka kendarai langsung memotong jalan milik Arman. Sontak hal tersebut membuat Arman pun kaget dan terpaksa menghentikan laju truk miliknya. Pengendara sepeda motor kemudian mendekati truk Arman sambil mengeluarkan celurit dan menyuruh Arman untuk segera keluar dari dalam truk. Jika tidak, mereka akan membakar truk milik Arman ini bersamaan dengan Arman yang berada di dalamnya. Arman pun tahu jika orang-orang ini datang dengan niat yang sangat jahat dan berpikiran jika mereka adalah seorang begal. Namun Arman masih memberanikan diri untuk keluar dari dalam truknya daripada truk ini dibakar oleh komplotan penjahat itu. Arman kemudian mengatakan jika dirinya hanyalah seorang sopir truk biasa dan bahkan hanya punya uang pas-pasan di dalam dompetnya. Namun komplotan begal yang kejam ini tidak peduli dengan kata-kata dari Arman. Mereka langsung mengambil dompet milik Arman di dalam sakunya. Dan benar saja, betapa kecewanya komplotan begal ini setelah tahu bahwa isi dompet Arman memang hanya ada uang pas-pasan. Andra Sisik Baja pun marah tanpa basa-basi langsung memukul kepala Arman menggunakan gagang celurit sampai-sampai kepala Arman pun berdarah dan dia pun jatuh tersungkur di hadapan Andra and the gang. Anggota lain pun langsung memukuli Arman. Saat itu, Arman pun mencoba untuk melawan. Namun, karena kalah jumlah, Arman tidak berdaya dan dirinya benar-benar dihajar dengan cara yang sangat brutal. Sampai-sampai beberapa bagian tubuh Arman pun hancur. Yang akhirnya, Arman pun tewas secara mengenaskan di tangan Andra dan juga gengnya. Melihat Arman telah mati, Andra and the gang, mereka kabur membawa truk milik Arman ini dan kemudian meninggalkan jenazah Arman begitu saja. Pada pagi harinya, jenazah Arman pun ditemukan oleh supir truk lain yang melintas di jalanan tersebut. Supir truk ini buru-buru menghubungi polisi dan akhirnya polisi pun mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka mulai mengumpulkan jejak dan juga bukti atas kematian Arman, namun hanya sedikit yang bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Kabar kematian Arman pun telah sampai di telinga dari kakaknya yang bernama Sersan Mayor Guntur. Dia merupakan seorang sersan mayor yang saat itu sedang bertugas di Surabaya. Mengetahui adiknya telah dibunuh secara brutal, Sersan Mayor Guntur benar-benar terpukul. Dia menangis sejadi-jadinya kala itu. Marah, sedih, emosi bercampur aduk menjadi satu. Di rumah, ibu dari Sersan Mayor Guntur pun menangis tiada henti. Dia terus-menerus memanggil nama Arman dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa putra bungsunya itu telah tiada. Melihat ibunya sangat terpukul, Sersan Mayor Guntur pun segera memeluk sang ibu, yang kemudian dia berucap, "Aku bersumpah akan mencari mereka yang telah membunuh Arman."
Sebagai anggota TNI, Sersan Mayor Guntur tahu bahwa hukum kadang-kadang berjalan secara tidak adil. Maka dari itu, daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti, Sersan Mayor Guntur pun memutuskan untuk bergerak sendiri. Perlu diketahui, geng dari Andra Sisik Baja merupakan geng besar di Pelabuhan Merak, Banten. Jaringan mereka juga cukup luas dan memiliki backingan dari oknum-oknum tertentu, seolah-olah membuat Andra and the Gang kebal terhadap hukum. Sersan Mayor Guntur merasa tidak bisa melawan geng ini sendirian. Maka dari itu, dirinya pun langsung menghubungi dua sahabatnya di dalam TNI, yaitu Sertu Bagas dan juga Prakat Jaya. Sertu Bagas merupakan ahli strategi, sementara Prakat Jaya adalah sniper handal. Mereka bertiga pernah bertugas bersama dalam situasi hidup dan mati di dalam medan perang. Jadi, ketiganya sudah seperti saudara sendiri. Sersan Mayor Guntur yang bertemu dengan Sertu Bagas dan juga Prakat Jaya pun langsung mengatakan bahwa ini merupakan hal pribadi, bukan misi dari TNI. Kematian adikku harus dibalaskan. Tanpa ragu, Sertu Bagas dan juga Prakat Jaya langsung setuju dengan hal itu. Kematian mengenaskan dari Arman merupakan sebuah penghinaan bagi Guntur. Mereka juga tidak terima akan kematian adik dari Sersan Mayor Guntur ini. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya selama 2 minggu, Sersan Mayor Guntur, Sertu Bagas, dan juga Prakat Jaya mulai menyusun rencana. Mereka kali ini mengumpulkan berbagai informasi tentang kematian dari Arman lewat para supir dan juga para pedagang yang berada di kawasan pelabuhan. Dan akhirnya mendapatkan jawaban bahwa pembunuh Arman merupakan Andra Sisik Baja. Mereka bertiga juga mendapatkan info bahwa markas dari Andra Sisik Baja berada di tengah hutan. Tempat itu juga mereka gunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang hasil dari rampokan dan juga merencanakan aksi kejahatan. Setelah berbagai info telah terkumpul, saatnya melakukan eksekusi. Malam itu, di tengah hujan yang deras, Sersan Guntur, Sertu Bagas, dan juga Prakat Jaya mulai melakukan pergerakan menuju markas dari Andra Sisik Baja. Mereka bertiga juga membawa perlengkapan militer demi mendukung aksi ini. Sesampainya di sana, mereka bertiga melihat 4 orang penjaga di pintu masuk dari markas Andra Sisik Baja. Sersan Mayor Guntur langsung memberikan isyarat tangan kepada Prakat Jaya. Sang sniper itu pun tanpa ragu-ragu lagi langsung melumpuhkan 4 penjaga dalam sekejap. Selanjutnya, Sersan Mayor Guntur dan juga Sertu Bagas mereka mulai masuk ke dalam markas, sementara Prakat Jaya masih di tempat persembunyian. Dirinya sudah bersiap dengan snipernya berjaga-jaga. Siapa tahu ada yang melarikan diri dari dalam sana. Di dalam markas ini Sersan Mayor Guntur pun melihat Andra dan juga gengnya sedang pesta miras sambil membagikan hasil rampokan mereka. Sersan Mayor Guntur yang melihat orang-orang ini pun menjadi geram. Ternyata orang yang dengan kejam menghabisi nyawa adikku adalah mereka, kata Sersan Mayor Guntur dengan penuh amarah di dalam hatinya. Tanpa basa-basi lagi, Sersan Mayor Guntur langsung melemparkan granat asap ke tengah ruangan. Sontak, asap tebal pun muncul dan hal itu membuat Andra serta gengnya menjadi panik bukan main. Mereka pun berlarian seperti kecoa. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Sersan Mayor Guntur dan juga Sertu Bagas untuk langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Andra Sisik Baja sekarang telah mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun tidak disangka ternyata Sersan Mayor Guntur telah menunggunya di tempat itu. Sersan Mayor Guntur menyuruh Andra Sisik Baja berhenti sambil menembak salah satu anggota dari Andra yang ingin kabur. Melihat kejadian itu membuat Andra Sisik Baja menjadi ketakutan. Kemudian dia bertanya, "Siapa kau?" Sersan Mayor Guntur pun mengatakan, "Aku adalah kakak dari seseorang yang telah kau bunuh secara brutal." Mengetahui bahwa Guntur merupakan kakak dari Arman yang telah dia habisi saat itu membuat Andra benar-benar ketakutan. Dirinya pun mencoba memohon pada Guntur untuk diampuni nyawanya karena tidak tahu jika Arman merupakan adik dari Guntur ini. Ternyata permohonan ampun dari Andra ini hanyalah tipu daya. Dirinya langsung mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang Sersan Mayor Guntur. Namun untungnya Guntur pun bisa dengan gesit menghindari serangan itu yang kemudian melumpuhkan Andra Sisik Baja dengan teknik militer.
Andra pun terkapar. Guntur kemudian mengatakan, "Ini untuk Arman." Tanpa ragu-ragu lagi, dia pun menembakkan peluru tepat di dahi dari Andra dan membuatnya tewas dalam sekejap. Setelah memastikan geng dari Andra Sisik Baja semuanya tewas, serta tidak ada yang kabur, Guntur, Bagas, dan juga Prakajaya pun memusnahkan barang-barang yang berada di tempat ini dan kemudian mereka pun mulai pergi dari lokasi. Keesokan harinya, kabar pembantaian di markas Andra Sisik Baja pun menyebar. Polisi mulai berdatangan ke lokasi demi mengumpulkan barang bukti supaya bisa menemukan siapa pelaku dari pembantaian ini. Sebelum polisi melakukan penyelidikan, pada akhirnya Sersan Mayor Guntur pun menyerahkan dirinya sendiri. Dia mulai menjelaskan dan juga mengakui jika perbuatannya memang melanggar hukum, namun dia melakukan hal ini demi mendapatkan keadilan bagi sang adik yang telah dihabisi secara brutal oleh Andra dan juga gengnya. Pada akhirnya Sersan Mayor Guntur pun mendapatkan hukuman penjara, sementara Sertu Bagas dan juga Prakajaya mereka tidak dihukum karena mereka bertindak di bawah komando dari Sersan Mayor Guntur. Di sisi lain, kejadian ini seolah-olah menjadi berkah bagi para sopir, pedagang, dan juga lainnya yang berada di pelabuhan. Mereka merasa Sersan Mayor Guntur adalah pahlawan yang sebenarnya yang telah membebaskan mereka dari teror geng begal. Nama Sersan Mayor Guntur pun telah menjadi legenda penyelamat di hati para pedagang dan juga sopir yang ada di pelabuhan. Namun ternyata masalah tidak berhenti sampai di sini saja. Andra Sisik Baja diketahui masih memiliki seorang adik laki-laki. Dengan meninggalnya Andra Sisik Baja, sang adik kini telah membangun ulang geng begal dan mereka mulai beroperasi di kawasan Banten. Kabar dibangunnya kembali geng begal ini pun didengar oleh Sertu Bagas dan juga Prakajaya yang membuat keduanya harus waspada dan terus mengawasi gerak-gerik dari Tony CS. Yang ternyata Tony CS ini lebih kejam dan juga licik jika dibandingkan dengan Andra kakaknya. Dia pun bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian Andra Sisik Baja dan target utamanya adalah ibu dari Sersan Mayor Guntur. Malam itu, seseorang mendatangi kediaman dari Bu Mariam, ibu dari Sersan Mayor Guntur, yang kemudian membuat kegaduhan di depan rumahnya. Sontak hal ini membuat Bu Mariam keluar dari dalam rumah dan dia melihat seorang lelaki bertopeng yang kemudian lelaki itu pun memberikan ancaman yang membuat Bu Mariam menjadi ketakutan. Kabar ancaman ini pun didengar oleh Sertu Bagas yang akhirnya membuat dia menghubungi Prakajaya serta membuat kesepakatan untuk menjaga Bu Mariam secara bergantian. Sementara di dalam penjara, Sersan Mayor Guntur pun juga telah mendengar kabar tentang ancaman yang dilakukan oleh Tony CS. Sontak hal ini membuat Sersan Mayor Guntur sangat marah karena keselamatan ibunya terancam oleh adik dari Andra Sisik Baja itu. Sersan Mayor Guntur kemudian menuliskan surat untuk Sertu Bagas dan juga Prakajaya yang isinya kurang lebih seperti ini. Bagas, Jaya, aku tahu bahwa kalian berdua sedang menjaga ibuku dan aku berhutang banyak hal pada kalian. Jika Tony CS benar-benar berani menyentuh keluargaku, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya meskipun dari balik penjara. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diri dari keluargaku lagi. Surat yang ditulis oleh Sersan Mayor Guntur pun telah sampai di tangan Sertu Bagas. Dia pun membacanya dengan cukup sedih. Sertu Bagas kemudian menghubungi Prakajaya dan mengajaknya bergerak sebelum Tony CS bisa melakukan hal yang tidak diinginkan pada keluarga Sersan Mayor Guntur. Mereka berdua mulai mencari info dan juga mengetahui bahwa sebenarnya Tony CS memiliki markas di sebuah gudang di kota Serang. Bagas dan Jaya juga mendapatkan info bahwa sebenarnya Tony CS akan melakukan penyerangan ke Pelabuhan Merak dalam jangka waktu dekat ini. Mereka akan menunjukkan kekuatan baru. Kali ini, Bagas dan juga Jaya tidak bisa mengandalkan polisi karena mereka tahu Tony CS juga memiliki koneksi dengan beberapa oknum yang membuat mereka juga kebal hukum. Pada akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk bergerak sendiri. Ini bukan demi Guntur, namun ini demi banyak orang yang berada di pelabuhan.
Malam harinya, Sertu Bagas dan juga Prakajaya melakukan pergerakan dengan membawa peralatan militer mereka. Setelah memastikan aman, Bagas pun mulai menyelinap masuk ke dalam markas Tony CS. Sementara Prakajaya bersiap dengan snipernya. Granat asap pun dilemparkan oleh Sertu Bagas yang membuat geng Tony CS menjadi panik di dalam ruangan. Mereka berlarian untuk kabur, namun dengan cepat dilumpuhkan oleh Prakajaya menggunakan tembakan jarak jauh. Sementara Bagas kali ini sudah berhadapan dengan Tony. Dia pun menyuruh Tony untuk menyerahkan diri pada polisi atas kejahatannya selama ini. Namun tanggapan Tony cukup santai. Dia hanya tersenyum bengis ke arah Sertu Bagas yang kemudian memberikan ancaman akan menghabisi seluruh keluarga dari Guntur. Pertarungan sengit pun terjadi antara Bagas dan juga Tony. Dengan sebilah pisau, Tony hampir saja melukai Sertu Bagas. Namun teknik militer dari Sertu Bagas lebih canggih. Dia pun mampu melumpuhkan Tony dalam sekejap. Yang akhirnya, Tony CS pun diserahkan pada polisi oleh Sertu Bagas dan juga Prakajaya. Aksi heroik keduanya kembali membuat warga pelabuhan menjadi senang. Karena sekali lagi, keamanan mereka telah terjamin. Dan kabar aksi yang dilakukan oleh Bagas serta Jaya itu juga didengar oleh Sersan Mayor Guntur, membuatnya bangga terhadap kedua rekannya ini. Pada akhirnya, Sertu Bagas dan juga Prakajaya mengunjungi Guntur di dalam penjara. Mereka mengatakan bahwa mulai hari ini ibu dari Sersan Mayor Guntur akan aman dan tidak akan ada lagi yang melakukan ancaman terhadapnya. Sersan Mayor Guntur cukup senang ketika mendengarkan hal seperti itu, sampai-sampai tidak terasa air mata membasahi pipinya. Inilah sepenggal kisah dari Sersan Mayor Guntur. Dia the real superhero. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.